Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kita yang ke-8, dan di pertemuan kita yang ke-8 kali ini kita akan mempelajari tentang web server. Nah, seperti biasa, kita akan mempelajari beberapa goals yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, kita akan mempelajari dan memahami apa yang dimaksud dengan web server, serta menggunakan menjelaskan kegunaan dari web server itu. Kemudian kita akan mempelajari cara mengkonfigurasi salah satu web server, yaitu Apache pada pertemuan kali ini, dengan melalui konfigurasi virtual host dan konfigurasi dengan .htaccess. Nah, pada definisi yang pertama, di dunia ini ada banyak beberapa program-program web server. Nah, kita akan berkenalan dengan beberapa jenis program web server. Nah, dua di antara yang paling terkenal adalah Apache dan Nginx. Nah, selebihnya merupakan web server yang cukup banyak digunakan, namun ada juga beberapa web server yang mengkhususkan pada program-program tertentu. Contohnya saja adalah Apache Tomcat. Nah, Apache Tomcat ini merupakan web server dari aplikasi Java Web. Dan juga ada aplikasi Microsoft IIS. Nah, aplikasi web servernya Microsoft IIS ini lebih memfokuskan dirinya pada program ASP.NET misalkan. Nah, dan ada beberapa web server lainnya yang merupakan default bawaan dari program. Contohnya saja program Node.js, nah itu menggunakan web servernya sendiri. Baik, selanjutnya, karena kita akan membandingkan dua web server yang paling banyak atau paling populer digunakan di dunia, yaitu Apache dan Nginx. Nah, kita akan melihat kelebihan-kelebihan dan kekurangan dari dua web server ini, sehingga kita dapat menentukan web server mana yang lebih baik yang akan kita gunakan untuk beberapa aplikasi. Nah, di Apache sendiri, Apache itu merupakan web server yang umum dan banyak digunakan, sehingga Apache ini lebih stabil dibandingkan web server lainnya. Nah, Apache ini ramah bagi pengguna dan dapat bekerja dengan baik di sistem operasi Unix ataupun Unix-like seperti Linux maupun di sistem operasi Windows. Nah, jadi server itu tidak hanya berupa Linux ya, ada juga Windows server. Nah, Apache ini dapat bekerja dengan baik di sistem operasi tersebut. Nah, keramahan pengguna maksudnya, Apache ini tidak perlu banyak konfigurasi apabila menangani file-file standar, aplikasi-aplikasi standar seperti misalnya aplikasi PHP yang paling banyak digunakan, ataupun aplikasi HTML. Nah, dia tidak terlalu banyak konfigurasi sehingga lebih mudah konfigurasinya dibandingkan web server lainnya, misalkan seperti Nginx. Nah, kekurangannya adalah web server Apache ini itu sedikit atau kurang efisien jika menangani traffic yang tinggi. Selain itu, Apache juga cenderung memiliki lebih banyak bug karena kemudahannya dalam mengkonfigurasi web servernya. Nah, jadi Apache ini karena kemudahannya tersebut, lebih banyak celah-celah keamanan yang terbuka di web servernya Apache. Nah, Apache ini karena dia mudah penggunaannya, dia menggunakan banyak modul, sehingga modul-modul yang di-load itu lebih banyak. Nah, mengakibatkan Apache ini lebih boros dalam penggunaan memori dibandingkan web server lainnya. Nah, dibandingkan Apache, ada juga web server lainnya yaitu web server Nginx. Nah, di pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah mencoba menginstalkan Nginx. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan Nginx? Nah, Nginx ini cenderung lebih banyak digunakan ketika menghandle request atau traffic yang lebih tinggi dibandingkan Apache. Berapakah traffic tinggi tersebut? Nah, Apache Nginx ini cenderung lebih cepat jika menghandle traffic tinggi yang requestnya itu lebih dari 1000 per detiknya. Nah, kemudian Nginx ini karena menggunakan modul-modul yang terpisah, sehingga kita lebih banyak konfigurasi dan kita dapat menghemat penggunaan memori dengan menggunakan web server Nginx. Nah, tentu saja karena konfigurasinya lebih banyak dan celah-celahnya itu sedikit lebih terbuka, sedikit yang terbuka, sehingga Nginx lebih mempunyai keamanan lebih tinggi dibandingkan Apache secara default. Dan juga Nginx ini lebih ditujukan untuk menampilkan
static page. Nah, sehingga oleh karena itulah Nginx ini mendapat menghandle traffic yang sangat tinggi. Namun, beberapa kekurangannya adalah Nginx ini kurang kompatibel dengan sistem operasi yang berbeda atau non-Unix-like seperti misalkan Windows. Nah, dibandingkan juga dengan Apache, Nginx ini komunitasnya relatif lebih kecil penggunanya dibandingkan sistem web server Apache. Walaupun sekarang Nginx lagi naik daun trennya penggunaannya dibandingkan Apache yang mulai menurun. Namun tetap saja Nginx masih lebih kecil dibandingkan Apache. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelum-sebelumnya, di IT itu sangat bergantung pada komunitas. Komunitas yang kecil akan menyulitkan kita ketika mengalami permasalahan. Nah, jadi kita sedikit bermasalah atau kurang dapat informasi ketika komunitas kita itu relatif lebih kecil. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang virtual host. Nah, di Apache itu ada virtual host, kalau di Nginx itu yang mirip dengan ini yang namanya server block. Jadi, apakah itu virtual host? Virtual host sendiri sederhananya adalah semacam service atau layanan dari web server di sini Apache. Nah, untuk membuat virtualisasi terhadap aplikasi-aplikasi atau server atau komputer ataupun platform sehingga dapat dijalankan di service atau proses yang berbeda. Nah, ada 3 hal penting yang akan dikonfigurasi di virtual host. Yang pertama adalah IP base, yang kedua itu port base, yang ketiga name base. Nah, IP di sini maksudnya adalah virtual host dapat dikonfigurasi berdasarkan IP. Nah, kalau port, virtual host nanti akan mengkonfigurasi port yang digunakan. Nah, yang ketiga adalah namebase, itu adalah domain name name servernya, atau kita mengatur berdasarkan domain DNS-nya atau domainnya. Nah, di domain itu bisa saja ada subdomain, misalkan di Google kita bisa menggunakan www.google. Nah, domainnya sendiri itu top domainnya adalah google.com misalkan. Nah, bisa saja itu menggunakan subdomainnya misalnya console ataupun API ataupun www. Jadi www atau www. Itu adalah subdomain. Nah, itu bisa saja menghasilkan output yang berbeda-beda. Nah, itu semuanya diatur oleh virtual host. Nah, di virtual host ini ada 2 folder penting nantinya di konfigurasinya. Jadi di virtual host itu ada 2 folder penting. Yang pertama adalah sites available dan yang kedua adalah sites enable. Nah, biasanya praktiknya adalah konfigurasi itu dibuat di sites available. Nah, di site available ini webnya itu baru tersedia saja konfigurasinya, tapi tidak live, artinya tidak bisa diakses dari luar. Jadi hanya meload konfigurasinya saja. Nah, ketika di-enablekan, biasanya itu dibuat symbolic link-nya dengan konfigurasi yang ada di folder set available. Nantinya um, si web atau virtual host tadi konfigurasinya itu langsung ke load, jadi langsung jalan. Jadi kalau tidak dibuat di set enable, maka webnya itu tidak akan jalan. Namun, kenapa sih ada 2 folder? Jadi bisa saja kita miskonfigurasi atau menambahkan konfigurasi. Jadi karena daripada kita membuat 2 file yang berbeda ataupun satu file tapi tergantung semuanya, jadi dibuat di 2 folder. Nah, jadi biasanya itu dibuat di folder sets available, kemudian di-linkkan ke sets enable. Ketika kita tidak ingin mengaktifkannya tapi ingin menyimpan konfigurasinya, kita bisa simpan itu di sets enable dulu, di set available dulu. Jadi yang enable-nya kita hapus, itu bisa. Selain itu, juga ada beberapa keyword penting lainnya, yaitu misalkan server admin. Nah, itu digunakan untuk memberikan alamat jika terjadi crash pada aplikasi kita yang dihandle sama Apache. Jadi, ketika crash ataupun not found, itu nanti dihandle sama web server. Nah, web servernya di sini nanti yang handle adalah Apache. Nah, di server admin itu adalah kontak dari admin webnya, admin servernya. Jadi kita bisa masukkan admin kontak kita di keyword server admin. Kemudian ada dokumen root. Nah, dokumen root ini adalah di mana kita meletakkan aplikasinya. Nah, jadi alamat dari aplikasinya biasanya itu di folder var www
dan slash folder apa gitu. Tergantung dari aplikasi kita di folder mana. Biasanya diletakkan di folder var www. Kemudian ada error log. Nah, error log ini akan mencatat semua log error dari aplikasi ataupun Apache ke dalam sebuah file yang nantinya akan jadi catatan kita untuk melihat apakah di mana terjadinya error tersebut. Nah, yang berikutnya ada custom log. Nah, custom log ini biasanya adalah pencatatan terhadap akses dari aplikasi kita, misalnya diakses lewat Microsoft, maksudnya diakses lewat browsernya si Mozilla dan sebagainya. Nah, ada beberapa keyword lainnya tambahan, misalnya itu adalah server name, itu ketika adalah alamat dari web DNS kita, dan beberapa keyword-keyword lainnya. Kalian bisa explore sendiri menggunakan mesin pencarian Google dan dokumentasi dari Apache tersendiri. Nah, selanjutnya kita akan coba melakukan konfigurasi Apache dan virtual host di servernya kita. Baik, nah sekarang kita sudah masuk ke server lokal kita, ke server web VMware kita menggunakan MobaXterm atau kalian dapat menggunakan terminal. Nah, sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah menginstal salah satu web server yaitu Nginx. Nah, secara default sebenarnya browser itu akan merequest konten menggunakan protokol HTTP ataupun protokol HTTPS. Nah, protokol HTTP ini menggunakan port 80 secara default dan protokolnya HTTPS menggunakan port 843. Nah, ada satu kondisi mungkin kita membutuhkan dua web server dalam satu server. Nah, untuk menjalankan dua web server dalam satu server, kita harus menginstal salah satu web servernya itu menggunakan port yang berbeda dari defaultnya. Karena secara default HTTP itu portnya 80 dan HTTPS portnya 443. Kalau misalnya kita membutuhkan dua web server dalam satu server, maka kita harus set salah satunya di port yang berbeda, sehingga tidak tabrakan. Atau kita harus pilih salah satu. Jadi, kita bisa menginstal dua web server dalam satu server, tapi menggunakan port yang berbeda. Nah, jadi untuk selanjutnya kita akan mematikan web servernya Nginx karena kita hanya akan menggunakan web servernya Apache pada tutorial lab kali ini. Oke, kita matikan dulu ya. Sudo system control disable Nginx. Sudo system control stop Nginx. Nah, jadi kita harus pastikan si Nginx tidak akan jalan lagi di kemudian hari. Cek dulu statusnya. Oke, statusnya sudah disable, deloadednya dan inaktif. Oke. Nah, selanjutnya kita akan install web server Apache. Jadi kita install dulu install Apache 2. Nah, untuk web servernya Ubuntu 20 ini default repository-nya untuk Apache-nya kita menggunakan Apache 2. Kita install. Oke, kita sudah install dan kita cek sudo status sudo system control status Apache 2. Apache 2. Oke, dia sudah loaded, sudah enable, dan sudah aktif. Jadi web server kita ya, Apache kita sudah aktif ya. Selanjutnya, kita akan coba cek terlebih dahulu konfigurasi si Apache. Oke, konfigurasi Apache itu ada di etc.apache/apache2. Nah, di sini ada beberapa folder penting di Apache 2. Default dari konfigurasi Apache itu ada di apache2.conf. Jadi ada di folder ini. Nah, ini ini sebuah file. Nah, ada folder ini konfigurasinya secara default. Nah, dan untuk konfigurasi
virtual host nanti akan kita letakkan di folder sites available dan sites enable. Nah, oke. Kita clearkan dulu. Kita akan coba pergi ke sites enable. Sites available maksudnya, available. Nah, di sini ada dua file secara default, yaitu default yang 00.conf dan default SSL-nya. Jadi SSL ini nanti akan menangani request dari port HTTPS. Oke, nah sekarang coba kita lihat isi dari 00 default. Nah, di sini bisa kelihatan. Nah, seperti saya sudah sebutkan, di virtual host itu di sini nanti ada alamat IP, terus di sini ada port. Nah, port ini port request-nya kalau 80 berarti ini akan menangani request HTTP port 80. Kemudian di sini ada server admin. Ini alamat kontaknya. Kemudian dokumen rootnya itu ada di var www.html. Jadi si Apache akan menggunakan root folder ini untuk pada request virtual host default yang bintang. Jadi semua request nanti akan larinya ke default. Kemudian di bawahnya ada log dan itu saja. Jadi konfigurasinya ini masih sangat sederhana secara defaultnya. Jadi kita bisa boleh dihapus, boleh ditambahkan konfigurasi atau di disable untuk port defaultnya. Oke, jadi terlebih dahulu kita akan membuat sebuah virtual host. Nah, virtual host kita akan menggunakan port HTTP. Jadi kita coba copy dulu sudo http cp, kita akan copy portnya. Ops, jangan lupa. Kita akan menggunakan tutor.test.conf. tutor/test.conf. Jadi semua konfigurasi Apache itu menggunakan ekstensi .conf. Oke, sekarang kita baca tutor. Nah, kita hapus. Oke, kita hapus dulu, kita sederhanakan, komentarnya kita hapus. Tinggal satu ini saja. Oke. Jadi tinggal ini pengaturannya kita bisa kita config nanti seperti apa modelnya. Oke. Nah, di sini kita akan ganti dokumen rootnya itu dengan folder tutor. Kemudian di sini kita nggak menggunakan folder defaultnya, kita akan menggunakan folder tambahan, folder custom. Itu kita buat di var www.logs/tutor. Jadi kita spesifikkannya menggunakan folder tutor. Ini juga. Jadi setiap konfigurasi error nanti akan kesimpan di folder ini. Oke, kita simpan dulu. Sementara, aduh, kita lupa ya, kita belum set secara permanen. Oke, jadi di mobile extend kita bisa copy. Oke, kita copy, terus kita keluar. Kemudian kita tambahkan sudo. Oke, kita hapus semuanya. Klik kanan saja ya. Oke, kita simpan. Jadi menggunakan sudo ya, karena ini foldernya folder privilege-nya si root. Oke, kita tidak akan konfigurasi dulu, kita baru tambahkan. Nah, selanjutnya di foldernya si var. Nah, folder var, jadi var www. Nah, ini foldernya sebelumnya defaultnya adalah privilege-nya root. Nah, jadi secara default sebenarnya web server itu menggunakan user yang namanya www/data atau www
data. Nah, ini user defaultnya si Apache 2 dan Nginx di sistem operasi Ubuntu 20.04. Jadi defaultnya itu menggunakan www strip data. Jadi kita akan mengubah owner dari foldernya var www ini menjadi folder owner si www.data. Jadi kita gunakan perintah chown r terus foldernya www. Oke, sekarang ownernya sudah ganti. Ya. Nah, karena ini ownernya adalah user www data, maka karena kita menggunakan kita menggunakan user tutor, maka kita harus menambahkan tutor ini ke dalam grupnya si www data. Jadi kita tambahkan sudo usermod nama user kita, kemudian min a g besar, terus www data, enter, dan kita sudah tambahkan. Nah, di sini kita hanya baru menambahkan. Untuk meload privilege-nya, kita harus restart. Jadi kita restart terlebih dahulu. Oke, sambil menunggu server kita hidup, saya akan pause dulu. Oke, VMware kita sudah hidup, sekarang kita bisa remote. Nah, di sini kita tekan R saja. Oke, di sini sudah login. Oke, selanjutnya, setelah kita menambahkan privilege kita akan buat folder. Di foldernya www. Jadi ada 3 folder. Yang pertama kita buat folder kadir terus log. Kemudian kita tekan enter dan kita pindah lagi ke logs kadir tutor. Nah, jadi kita ingat kita membuat folder, kita harus sesuai dengan alamatnya. Jadi kita buat untuk lognya di var www logs/tutor. Jadi kita harus buat folder itu terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan buat root foldernya itu menggunakan folder tutor. Oke. Untuk file dan folder kita sudah ready. Kemudian kita akan mendownload file. Di sini saya akan contohkan kita menggunakan template bootstrap. Jadi saya sudah siapkan filenya, kalian tinggal download di getbootstrap.com. Kemudian download. Nah, di sini versi 5 ya, download yang bagian examples-nya. Kalau sudah di-download, nanti akan download sebuah file zip. Nah, sebuah file zip kalau sudah selesai, itu silahkan di-upload filenya menggunakan SFTP yang ada di samping. Atau kalau kalian menggunakan terminal, silahkan upload filenya ke folder ini. Nah, jadi kalau kalian menggunakan SFTP yang ada di samping, kalian tinggal pilih directory di var www. Nah, di sini kalian enter, kemudian masuk ke folder tutor. Nah, tinggal drag and drop dari folder yang sudah di-download tadi, zip-nya pastikan di sini. Jadi dia langsung upload dan di sini bisa kelihatan. Nah, ini kita coba dulu, rename dulu. Misalkan ini 2. Nanti kita akan coba menggunakan perintah kalau kalian menggunakan terminal dari sistem operasi kalian, misalnya Ubuntu ataupun Mac contohnya. Nah, untuk menggunakan perintah, silakan membuka terminal baru. Kemudian, nah di sini kita menggunakannya mobile system. Contohnya kalian boleh menggunakan terminal kalian masing-masing. Arahkan ke folder yang downloadan tadi. Kalian download, letakin file downloadnya itu ada di folder mana. Nah, di sini saya letakinnya itu di cd drivers. Ini kalau menggunakan mobile system ya. Kalau kalian menggunakan terminal, silahkan arahkan ke folder kalian masing-masing. Folder yang letaknya ada Linux file yang kalian barusan download tadi dari get bootstrap tadi. Oke, ini filenya. Nah, setelah kalian menggunakan ini, setelah kalian pindahkan ke directory lokal kalian, tempat di downloadnya file tersebut, kemudian
masukkan perintah sftp, nama usernya kita apa, add alamat IP kita 192.168.147.59. Itu lebih besar ya. Oke, enter. Nah, dia akan masuk mode SFTP. Nah, di sini kalian akan dimasukin di foldernya si root, si home user. Nah, kalian akan pindahkan itu, pindah dulu ke var www. Nah, ini ls-nya, kemudian cd tutor ls. Nah, kita sudah di tutor. Oke. Nah, di sini perintahnya perintah SFTP ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan semua perintah pada Linux. Nah, untuk upload itu menggunakan perintah put. Put diikuti nama filenya. Nah, di sini saya copy paste aja nama filenya. Nah, untuk mobile system ini dia tinggal blok dan klik kanan paste-nya. Kemudian .zip. Nah, ingat nama filenya itu di direktur lokalnya apa? Bukan di directory lokal ya, bukan yang sudah kita upload barusan. Nah, kita put, enter, dan selesai. Nah, jadi untuk melihat apakah kita ada di folder mana versi lokalnya, kita bisa gunakan perintah ltwd. Nah, kita ada di folder direktory lokal kita tuh drive D Linux Fundamental. Ini karena kita menggunakan mobile system. Kalau kalian menggunakan terminal ataupun ya terminal, kalian bisa lihat direktory kalian itu ada di mana. Oke, kita keluar dulu, kita matiin. Nah, kita balik lagi ke directory kita yang semula. Kita refresh, ada 2 file, kita ambil salah satu aja, ini kita hapus. Kemudian kita ekstrak. Unzip bootstrap. Oh, mohon maaf. Pindah ke tutor, unzip bootstrap. Nah, ada folder baru namanya bootstrap. Oke, kita hapus dulu bootstrap.zip-nya. Yes. Clear. Sekarang karena filenya ini adalah file folder dalam subfolder lagi, kita akan pindahkan dulu folder-folder ini. Nah, kita pindahkan, kita gunakan perintah mv bootstrap, tambahkan tanda bintang dan var www tutor. Nah, di sini kita lihat dan sudah dipindahkan. Nah, ada beberapa file itu bootstrapnya masih ada, kita hapus saja karena bootstrap itu tidak diperlukan lagi foldernya. Oke, kita install dan sekarang sudah clear ya. Clear. Nah, coba kita pindah ke salah satu folder. Album, contohnya. Nah, ini filenya. Oke. Nah, jadi file ini nanti akan menggunakan koneksi internet. Jadi kita coba, kita buka browser kita. 192.168.169. Nah, jadi ini karena masih default, si virtual host kita belum jalan nih. Jadi kita memang belum jalanin, kita baru config dan upload file-filenya. Nah, sekarang untuk menjalankannya karena kita di server lokal, kita harus atur si Windows-nya. Karena kita menggunakan Windows. Kalau kalian menggunakan sistem operasi Ubuntu, kalian harus atur hostnya yang ada di Ubuntu atau sistem operasi yang kalian pakai. Nah, secara default di sistem operasinya Ubuntu itu foldernya ada di folder etc. Coba ya, dekat ya, etc host tambah s. Nah, ini file-filenya. Kalian harus atur di sini. Kalau kalian menggunakan sistem operasi Linux pada umumnya. Nah, untuk Windows kita buka Notepad terlebih dahulu. Dan di sini sudah ada. Kalau atau bisa kalian tuliskan Notepad. Kemudian jalankan dengan run as administrator. Kalau ada notifikasi seperti ini, misalkan yes saja. Nah, sekarang kita sudah jalankan, klik file dan open. Nah, default filenya itu akan ada di C, Windows, kemudian System 32, kemudian drivers, kemudian etc,
Di sini pilih all files dan buka host. Silakan buka. Nah, ini punya saya. Nah, jalankan. Masukkan alamatnya 192.168.14759. Terus dimasukkan tutorial.test. Kita simpan. Setelah itu kita close. Kemudian kita sudah atur di sini. Sekarang kita coba lihat di config-kan si Apache. etc Apache 2, clearkan dulu. Di section available. Nah, kita coba nano tutor. Nah, kita akan tambahkan di sini server name, itu alamatnya adalah tutorial.test. Kita simpan. Oops. Maaf ya. Privilege-nya sudo. Tambahkan di sini server name tutorial.test. Simpan, exit. Nah, sekarang kita sudah tambahkan konfigurasinya. Tapi ini masih belum oke, belum bisa. Jadi untuk mengaktifkannya, kita akan melingkannya. Kenapa harus di-link? Kita bisa meng-copy paste, tapi itu akan merepotkan kita kalau misalnya ada perubahan konfigurasi. Jadi kita bisa linkkan saja sudo, kemudian jalani perintah ln -s. Di sini source file kita ada di, maaf, etc apache 2 set variable, terus tutor.conf. Kemudian target kita ini adalah spasi ya, target kita itu ada di etc apache 2 sites enable, kemudian tutor test.conf link. Nah, jadi sebisa mungkin itu kita menggunakan file yang lengkap alamat filenya, karena bisa saja alamat filenya itu bakal rusak kalau tidak kita simpan, kita tuliskan secara lengkap. Makanya kita menggunakan dari folder etc-nya. Oke, sekarang kita pindah ke sites enable. Nah, ini udah ada, dan di sini linknya udah ada ya, tutor test.conf. Nah, kalau kita baca, itu akan sama isinya dengan tutor test configuration yang ada di sets available. Nah, kita clearkan dulu. Nah, kalau sudah, kita bisa cek apakah konfigurasi kita ada yang salah atau tidak. Nah, untuk mengeceknya, kita bisa jalankan perintah sudo apache control ctl kemudian config test. Nah, di sini karena kita menggunakan lokal, kemudian ada notifikasi dan using nama domain kita, nama server kita itu masih server lokal, kita diwajibkan atau diminta untuk set server name kita. Tapi it's okay, sintaks kita juga di sini oke, nggak ada masalah, jadi tidak ada masalah. Untuk server lokal ini tidak masalah. Kemudian sekarang kita restart Apache kita, sudo system control restart Apache 2, enter, dan kita lihat statusnya status Apache 2. Nah, di sini status kita oke semua, tidak ada masalah. Nah, kita lihat breakdown. Nah, jadi nggak ada masalah, jadi sudah bisa kita pakai. Oke, kita kembali lagi ke browser kita. Nah, ingat tadi kita sudah set nama tutorial kita, nama DNS kita yang lokalnya. Nama DNS kita adalah tutorial.test. Oke, nah ini langsung ke file ini. Sementara kalau kita hit langsung ke API-nya, langsung ke IP-nya, itu masih di foldernya HTML. Nah, kalau di sini kita hit folder si tutor.
Nah, kita bisa buka satu folder. Nah, ini hasilnya. Ini adalah contoh si folder, si isi dari album RTL. Kemudian kita bisa cek misalnya blog. Nah, ini hasilnya. Ini adalah contoh aplikasinya. Jadi web server itu untuk konfigurasi virtual hostnya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kita hanya perlu menambahkan IP di DNS kita. Sekarang kita kembali ke mobile extreme kita. Nah, jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, untuk konfigurasinya itu ada di folder etc apache. Jadi, kalian bisa atur melalui virtual host atau kalian bisa atur melalui apache conf ini. Nah, kalian bisa atur bisa yang kalau apache 2.conf maka ini settingannya secara global. Nah, sementara kalau virtual host ya hanya sebatas virtual host itu saja. Tapi kalian juga bisa atur itu menggunakan file .htaccess. Jadi kalau menggunakan file htaccess, kalian bisa coba kita kembali ke directory kita. Nah, perbedaannya adalah kalau kita menggunakan file .htaccess, maka konfigurasi kita hanya terbatas pada folder tersebut. Nah, kita contohkan satu, tapi tidak semua konfigurasi bisa diatur di htaccess ya. Jadi kemudahannya si Apache ini nih, kita bisa custom sesuai dengan per foldernya. Nah, sekarang kita akan buat sebuah file htaccess di sini. Kita klikkan saja, kita jalani perintah nano.htaccess. Nah, kita akan coba redirect sebuah halaman yang nggak ada di sini ke halaman yang ada di sini. Jadi kita jalankan perintah redirect, kemudian slash, nah harus pakai slash ya, slash admin, kemudian kita arahkan dia ke foldernya sign in. Nah, kita simpan, exit, nah ya sign in. Foldernya nanti diarahin ke folder ini. Oke, nah sekarang coba kita buka browser kita. Nah, kita jalani tutorial test/admin. Nah, di sini oke. Jadi htaccess ini masih kita disable statusnya. Nah, untuk mengaktifkannya, maka kita harus membuat konfigurasi tambahan di Apache-nya. Kita akan pindah ke folder Apache. Nah, kita jalani nano apache.conf. Nah, kita edit konfigurasi Apache globalnya. Kita buka, take down, kita coba cari, nah ini dia foldernya. Jadi folder inilah yang nanti bertanggung jawab nih. htaccess itu ada di konfigurasi allow override. Nah, kita copy dulu di sini. Kemudian, nah kalau pakai HTML, kalau pakai mobile extreme kita bisa blok aja langsung ya. Kita paste. Nah, di sini direktorinya kita ganti. Direktorinya adalah direktori tutor. Nah, ini allow override-nya kita buat all. Supaya bisa semuanya. Oke, kita simpan. Oops, mohon maaf. Lupa privilege-nya, harus pakai sudo. Cookie tadi. Oke. Ganti ini jadi tutor. Kemudian ini all. Oke. Sekarang kita simpan, exit. Nah, kita restart lagi. Sudo system control restart Apache 2. Oke, sekarang coba kita buka browser kita, refresh. Nah, dia langsung redirect ke folder sign in. Nah, jadi kita sudah berhasil ya. Nah, itu kurang lebih pelajar materi pada pertemuan kali ini. Tentunya masih banyak konfigurasi yang bisa kalian explore lagi. Silahkan explore lagi konfigurasi yang ada pada web servernya Apache.
Saya cukupkan pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.